Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabipun. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 RBL TPB 4 dengan judul Aplikasi Hukum Lens dan Hukum Faraday pada Generator Listrik Tenaga Uap Sederhana. Perkenalkan, nama saya Royal Putra, NIM 123270055. Saya Reza Ramadan dengan NIM 123290069. Saya Nurintana Disagita Sidoruk dengan NIM 123270059. Saya Hanidiah Permatasari dengan NIM 123290061. Saya Desman Kenusalawa dengan NIM 123450114. Saya Raka Rabani dengan NIM 123450098. Listrik merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia di era modern ini. Pembangkit tenaga listrik adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi listrik, yang mana generator menjadi bagian utama dari pembangkit listrik. Generator berperan untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan pengantar listrik. Salah satu sumber pembangkit listrik yang umum digunakan adalah pembangkit listrik tenaga uap. Dalam PLTU, hukum yang berperan penting dalam proses pembangkit listrik adalah hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik GGL, induksi yang muncul pada sebuah kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik melaluinya. Hukum Lenz menambahkan bahwa arah GGL induksi tersebut selalu berlawanan dengan arah perubahan fluks magnetik yang menginduksinya. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday 1991 sampai 1867 memiliki gagasan dapatkah medan magnet menghasilkan arus listrik. Gagasan ini didasarkan oleh adanya penemuan dari Oersted bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Karena termotivasi oleh gagasan tersebut, kemudian pada tahun 1822 Faraday memulai melakukan percobaan-percobaan, dan pada tahun 1831 Faraday berhasil melakukan percobaan menentukan arus listrik dengan menggunakan medan magnet. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arah arus listrik menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Bunyi hukum Faraday adalah besarnya gaya induksi akan berbanding lurus dengan laju perubahan fluks dalam suatu kumparan. Dapat dinyatakan dengan rumus epsilon 0 sama dengan min N kali delta flux per delta T. Dan bisa juga dirumuskan dengan epsilon 0 sama dengan min N kali perubahan B kali A cos theta per delta T. B di sini merupakan medan magnet. A di sini merupakan luas permukaan, sedangkan T merupakan waktu. Selanjutnya yaitu hukum Lenz. Hukum ini dibuat pertama kali pada tahun 1834 oleh seorang fisikawan asal Rusia yang bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Arus induksi dan GGL induksi hanya ada selama perubahan fluks magnetik terjadi. Arah GGL induksi dan arus induksi dapat diperoleh dari prinsip fisika yang dikenal sebagai hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi yang timbul arahnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang melawan arah perubahan medan magnet. Adapun kelebihan dari alat yang telah kami buat adalah yang pertama dapat dimodifikasi, yang kedua mudah dipelajari, yang ketiga mandiri akan energi, yang keempat dapat digunakan sebagai alternatif sumber listrik dengan daya yang rendah. Kekurangan dari alat ini adalah keterbatasan kapasitas karena jumlah energi yang dihasilkan kecil, uap yang tidak terkondensasi dengan baik, dan sistem pengumpulan serta distribusi energi yang kurang efektif. Adapun saran pengembangan terhadap alat yang telah kami buat yaitu yang pertama mengoptimalkan desain pembangkit listrik tenaga uap, yang kedua mengoptimalkan desain kincir angin agar uap yang ditangkap lebih banyak, yang ketiga memperbaiki sistem kondensasi agar energinya tidak terbuang, yang keempat memperbaiki konversi energi, yang kelima yaitu meningkatkan pengumpulan dan distribusi energi. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat pembangkit listrik tenaga uap sederhana ini yaitu yang pertama kawat spool, yang kedua magnet, yang ketiga kabel, yang keempat lampu LED, yang kelima batang besi berdiameter 0,1 mm, yang keenam baling-baling kipas angin bekas, yang ketujuh botol plastik, yang kedelapan kaleng, yang kesembilan suntikan, yang ke-10
papan kayu yang berukuran 20 cm kali 15 cm, yang ke-11 yaitu gunting, ke-12 lilin, yang ke-13 korek api, dan yang ke-14 air. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kumparan pada kerja kelompok RBL kami. Pertama itu kita butuh kawat spool, kemudian kita butuh 2 pasang magnet neodymium, kemudian kita butuh 1 botol bekas, dan setelah itu kita membutuhkan turbin kipas angin bekas. Langkah pertama adalah kita melilitkan kawat spool pada botol bekas sekitar 400 lilitan. Setelah itu kita akan melubangi bagian tengah botol dengan memasangkan batang besi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di ujung besi yang sebelah kiri kita akan memasangkan 1 pasang magnet neodymium, kemudian di ujung bagian tengah kita memasangkan 1 pasang magnet lagi, kemudian di ujung sebelahnya kita akan memasangkan turbin kipas angin bekas. Kemudian di kedua ujung kawat kita akan memasangkan kabel yang sudah disambungkan dengan lampu LED. Sekian. Selanjutnya adalah perakitan alat. Pertama-tama siapkan 2 buah kaleng dan bekas suntikan. Kemudian lem suntikan tersebut jangan lupa untuk dilubangi seperti di gambar. Jika sudah, tunggu selama 1 jam sampai benar-benar lem merekat dengan sempurna. Oke, setelah itu kita siapkan 1 buah papan, kemudian lem potongan kaleng tadi dengan lem tembak ya. Setelah itu lem lagi sisa semua kaleng yang ada seperti gambar. Satukan kaleng yang sudah dipotong sebagai tempat pembakaran. Setelah beberapa kaleng sudah menyatu, selanjutnya kita lem balok kayu sebagai penyangga kumparan dan baling-baling kipas. Uap-uap air yang terkumpul kemudian keluar dan akhirnya mendorong baling-baling supaya berputar. Perkenalkan, kami dari Ayo Wan, santai kami doang di sini ya. Tidak santai. Ayo Wan. lanjut. Kami dari kelompok RBL TPB 4 dengan judul Enggak. Dari perkenalkan. Oke. Udah, aku mau lagi ini. Oh, latihan. Cepet lah deh. Latihan dulu ya, kampret. 2, 3. Ada orang. 1